Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 4 bulan Rabiul Awal tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian ringkasan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Masih pembahasan bab minal iman taghyirul munkar bil yadi wal lisani wal qalb. Termasuk iman merubah kemungkaran dengan tangan, artinya merubahnya dengan kekuasaan, dengan lisan yaitu dengan nasihat, dengan berdakwah, wal qalb, dan juga mengingkari kemungkaran dengan hati, wa huwa adhaful iman, dan mengingkari kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemah iman. Mengingkari kemungkaran dengan tangan ada syaratnya. Mengingkari kemungkaran dengan tangan ada syaratnya. Yang pertama, an yazulal munkar, yaitu hilang kemungkaran tersebut, tidak muncul lagi. Apabila demikian kita mampu, maka dibolehkan mengingkari kemungkaran dengan tangan, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu penaklukan kota Mekah. Beliau menghancurkan semua berhala yang ada di Masjidil Haram. Jadi setelah itu tidak ada lagi berhala ada di Masjidil Haram. Tidak boleh lagi tawaf dengan apa? Telanjang. Maka apabila kemungkaran bisa dihilangkan, maka wajib mengingkari kemungkaran dengan apa? Tangan. Yang kedua, an yaqillal munkar. Yang kedua, kemungkarannya berkurang. Seperti yang dilakukan oleh wali kota Surabaya, contoh. Tempat-tempat ditutup. Tempat-tempat apa? Iya, kemaksiatan ditutup.
Apakah kemaksiatannya hilang? Enggak. Tetapi adanya apa? Sembunyi-sembunyi, berkurang. Maka apabila demikian, wajib mengingkari kemungkaran dengan tangan. Kemudian kondisi yang berikutnya, an yatasawal mungkar. Kemungkaran diingkari, dihilangkan, tetapi datang yang serupa. Boleh tidak mengingkari kemungkaran dengan tangan? Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Seperti ada kuburan yang dibangun dengan kijing. Sebagian yang baru faham tentang masalah ini, wah ini kemungkaran, harus diingkari. Sehingga dia tidur di malam ketika ada orang yang meninggal dunia, dia di malam hari tidak tidur. Jam 1 atau jam 2 kuburan tersebut dihancurkan. Besoknya kira-kira apa yang terjadi? Dibangun lagi atau enggak? Jawab, dibangun lagi atau enggak? Dibangun lagi. Apabila demikian, tidak boleh diingkari dengan tangan, cukup dengan lisan, diingatkan. Jelas ya? Maka lihatlah Rasulullah SAW selama di Mekah, kenapa kok tidak menghancurkan patung yang ada di Masjidil Haram? Karena beliau tahu kalau ini dihancurkan, besok akan ada patung lagi yang lebih besar lagi bisa jadi. Kemudian yang berikutnya, an yazidah. Apabila kemungkaran diingkari dengan tangan, setelah diingkari dengan tangan malah bertambah. Seperti warung remeng-remeng. Contoh, kita serbu jamaah pengajian, setelah ngaji ini nyari warung remeng-remeng. Kita tidak punya kekuatan. Kita ini bukan pihak yang berwajib, tidak punya kekuatan. Karena yang berhak melakukan demikian adalah yang berwajib, bukan kita. Setelah dihancurkan jamaah pengajian, besok didirikan yang lebih megah lagi. Maka apabila demikian, tidak boleh kemungkaran tersebut diingkari dengan tangan. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berjalan dengan sahabat-sahabatnya, melihat orang Tatar yang sedang minum minuman keras. Kemudian sahabat-sahabatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hendak mengingkari kemungkaran tersebut. Maka Ibnu Taimiyah berkata, biarkan. Sekiranya mereka dilarang minum, mereka akan membunuh kaum muslimin. Demikian apabila kemungkaran jika diingkari dengan tangan berubah menjadi kemungkaran yang lebih besar, maka tidak boleh diingkari dengan tangan, cukup diingatkan dengan lisan, cukup dinasihati, ditegakkan dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kesimpulannya, apabila kemungkaran bisa dihilangkan dengan tangan dan tidak muncul lagi, maka hukum merubah kemungkaran tersebut hukumnya apa? Wajib. Atau apabila kemungkaran tersebut berkurang. Tetapi apabila kemungkaran tersebut dihilangkan, datang lagi dengan yang serupa, maka tidak boleh mengingkari dengan tangan, cukup diingkari dengan lisan. Demikian pula apabila kemungkaran diingkari dengan tangan, dihilangkan, malah datang kemungkaran yang lebih besar, maka dalam kondisi tersebut tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan tangan. Kita baca hadis nomor berapa? Nomor 35.
An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli, tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus di setiap umat sebelumku, illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun, kecuali dari sebagian umatnya, kecuali dia memiliki dari sebagian umatnya pembela-pembela dan sahabat-sahabat, ya'khuduna bisunnatihi. Jadi lihatlah, para nabi memiliki apa? Pembela dan apa? Dan sahabat. Demikian sunnah, demikian tawadhu. Dahulu para ulama ketika menyebutkan muridnya Imam Malik dikenal dengan ashabu Malik, sahabatnya apa? Imam Malik. Ashabu Syafi'i, sahabatnya Imam Syafi'i. Ashabu Ahmad, sahabat-sahabatnya Imam Ahmad. Bahkan muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan apa? Sahabat. Maka alangkah indahnya Islam mengajarkan kita tawadhu, bukan murid, tetapi apa? Sahabat. Para sahabat itu muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi disebut ashabun. Apa faedahnya? Salah satu faedahnya adalah kedekatan. Salah satu faedahnya adalah tawadhu. Demikian yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrih. Mereka mengamalkan sunnahnya dan menjadikan perintahnya sebagai suri tauladannya. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Kemudian setelahnya datang generasi, yaitu generasi yang terakhir. Yaquluna ma la yaf'alun, mereka berkata dengan perkataan yang tidak mereka kerjakan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka mengerjakan amalan-amalan yang tidak diperintahkan, yaitu mengadakan ritual-ritual ibadah yang tidak ada perintahnya. Demikian generasi terakhir. Adapun generasi yang pertama, mereka berpegang teguh dengan sunnah. Suri tauladannya adalah nabinya. Kalau di umat kita, yaitu suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Adapun generasi yang terakhir, mereka berkata yang tidak diamalkan. Jadi dakwah hanya sekedar seremonial, formalitas, viral. Tidak ada perjuangan yang hakiki. Jarang, sedikit yang mendakwakan Al-Quran, yang mendakwakan sunnah, karena Al-Quran. Tapi mayoritas para dai mendakwakan dirinya sendiri. Maka kita sekarang bertanya-tanya, masjid mana yang di situ dimakmurkan Al-Quran? Setiap hari Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Tidak terasa 1-2 tahun khatam tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Masjid mana yang dicita-citakan menghatamkan Sahih Muslim 1-2-3 tahun hatam Sahih Muslim, hatam Sahih Bukhari? Allahu Akbar. Sekarang majelis taklim. Sekarang majelis taklim bagaimana caranya viral? Allahu Akbar.
Yaquluna ma la yaf'alun, mereka berkata namun tidak diamalkan, diviralkan iya. Supaya terkenal, supaya mendapatkan sanjungan. Wal iyadu billah. Maka al ilmu lil amal. Ilmu itu untuk diamalkan, bukan diviralkan. Bukan untuk mencari duniawi atau supaya menjadi tenar. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan, yaitu mengadakan ritual-ritual yang menyelisih sunnah, bid'ah, dhalalah, seperti peringatan Maulid Nabi. Siapa yang memerintahkan, siapa yang mengawali, tidak dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Faman jahadahum biyadihi, siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, fahuwa mu'min, artinya merubah kemungkaran dengan tangannya, berarti dia adalah orang yang beriman. Wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min, siapa yang berjihad mengingkari kemungkaran dengan lisannya, yaitu dengan berdakwah, dengan menyampaikan ilmu, maka dia adalah orang yang beriman. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, siapa yang mengingkari kemungkaran dengan hatinya, maka dia adalah orang yang beriman. Wa laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Setelah itu, apabila ada kemungkaran tidak diingkari, baik dengan hatinya, artinya ridha dengan kemungkaran tersebut, maka di dalam hatinya tidak ada keimanan walaupun seberat dzarrah. Wal iyadu billah. Qala Abu Rafi berkata, fa haddathtu Abdullah ibn Umar fa ankarahu alayya, aku menyampaikan hadis ini kepada Abdullah ibn Umar, namun Abdullah bin Umar mengingkari. Tidak ada hadis macam ini, diingkari. Faqadima Ibnu Mas'ud, kemudian Abdullah bin Mas'ud, sahabat senior, datang. Fanazala biqanah, dia singgah di sebuah lembah yang namanya Qanah. Fastatba'ani ilaihi Abdullah ibnu Umar ya'uduhu, Abdullah ibnu Umar mengikutiku untuk mendatangi sahabat Abdullah bin Mas'ud. Fahaddathtu Abdullah ibnu Umar fantalaqtu ma'ahu, aku menyampaikannya kepada Abdullah bin Umar dan aku berangkat bersamanya. Falamma jalasna, ketika kami duduk, sa'altu ibnu Mas'ud, aku bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud an hadzal hadis, tentang hadis ini. Fahaddatsanihi kama haddathtu ibnu Umar, maka Abdullah bin Mas'ud menyampaikan hadis kepadaku seperti yang aku sampaikan kepada Abdullah ibnu Umar. Ini menunjukkan bahwasannya tidak ada satupun sahabat yang menguasai semua hadis. Karena ada hadis yang diketahui sebagian sahabat, tidak diketahui sebagian yang lain. Demikian pula tidak ada seorang ulama pun yang menguasai semua sunnah. Tidak ada. Karena sunnah itu tidak ada yang menguasainya kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang agung. Terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, merubah kemungkaran termasuk keimanan. Merubah kemungkaran termasuk tanda-tanda keimanan, baik itu dengan tangan ataupun dengan lisan ataupun dengan hati. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran al-amru bil ma'ruf
wan nahi 'anil munkar minal jihad. Mengajak yang ma'ruf dan mengingkari yang mungkar termasuk jihad. Jadi jihad itu tidak harus dengan pedang, tidak harus dengan senjata, tetapi dengan menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dengan berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu masih ada di Mekkah, wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah melawan mereka dengan jihad yang besar. Padahal tidak ada perang di Mekkah. Artinya jihadlah dengan ilmu, dengan dakwah. Jadi menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar termasuk apa? Jihad fi sabilillah. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran wujubu nusratis sunnah, wajib membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap umat ada pembela sunnah, pembela dakwah. Maka wajib bagi kita menolong dakwah dan membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fadlus sahabah, keutamaan para sahabat. Jadi setiap nabi memiliki umat, dan umat yang terbaik adalah generasi sahabat dari setiap nabi. Jadi yang terbaik dari umatnya para nabi dan para rasul adalah sahabatnya. Maka kalau ditanya siapakah umat Nabi Musa yang terbaik, maka jawabannya adalah ashabu Musa. Dalam Al-Quran disebutkan ashabu Musa, sahabatnya Nabi Musa. Siapakah umat Nabi Isa yang terbaik, maka jawabannya adalah ashabu Isa, sahabatnya Nabi Isa, yaitu Hawariyun, pembela Nabi Isa alaihissalam. Demikian pula apabila ditanya siapakah yang terbaik dari umat ini, jawabannya adalah sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dari hadis ini terdapat pelajaran al-amru bitamassuk bil manhajis salaf, perintah berpegang teguh dengan manhaj salaf, karena mereka generasi yang terbaik yang berpegang teguh dengan sunnah. Maka tidak ada jalan yang selamat kecuali jalan mengikuti manhaj salaf, yaitu manhajnya sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran zammul bid'ah, celaan bagi orang yang mengadakan bid'ah. Jadi akan datang generasi terakhir yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka berkata dengan ucapan yang tidak mereka amalkan, dan mereka mengamalkan amalan yang tidak diperintahkan. Amalan tidak diperintahkan itu adalah bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal tidak ada perintahnya dari kami, maka amalnya tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Dan subhanallah, khutbah ini khutbatul hajat, dibaca setiap kali berkhutbah. Tetapi demikian generasi terakhir, generasi akhir umat suka mengadakan ajaran-ajaran baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
seperti yang akan diperingati oleh kaum muslimin, yaitu peringatan Maulid Nabawi. Ini adalah peringatan yang bid'ah, dhalalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa kali mengadakan Maulid Nabi? Cari dalilnya. Berapa kali beliau mengadakan acara Maulid Nabi? Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, berapa kali mengadakan Maulid Nabi? Umar ibn al-Khattab menjadi khalifah setelah Abu Bakar, berapa kali Umar mengadakan Maulid Nabi? Demikian pula Utsman ibn Affan, khalifah sepeninggal Umar, berapa kali beliau mengadakan peringatan Maulid Nabi? Ali ibn Abi Thalib, dan mereka ini dijuluki Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Berapa kali mereka mengadakan Maulid Nabi? Kemudian kalau mereka mengadakan Maulid Nabi, ritual yang mereka lakukan itu apa? Tempatnya di mana? Acaranya itu apa yang dibaca? Surat apa? Hadis apa yang dibaca untuk peringatan Maulid Nabi? Jawabannya tidak ada. Tidak ada di dalam hadis yang sahih. Apalagi hadis yang hasan, tidak ada. Bahkan hadis yang lemah pun tidak ada keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan Maulid Nabi. Demikian pula para sahabat. Sekarang perhatikan, gerhana matahari, salat gerhana matahari itu terjadi sekali di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lihat hadisnya jelas sekali, detail sekali. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari belasan hadis tentang apa? Banyak sekali hadis-hadis tentang bagaimana sholat gerhana. Sholatnya panjang, bacaannya ini, rukuknya seperti ini, sujudnya seperti ini. Tidak seperti sholat biasanya 2 rakaat tapi 2 kali 4 rukuk 4 sujud. Detail sekali. Padahal dikerjakan berapa? 1 kali saja. Maulid Nabi kan seharusnya setiap apa? Setiap tahun. Setiap tahun. Kok tidak ada hadisnya sama kali? Itu berarti sama dengan hadis ini. Datang generasi terakhir, wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka mengerjakan apa yang tidak apa? Diperintahkan. Maka dari hadis ini terdapat pelajaran Dhammul bid'ah, celaan bagi orang yang mengamalkan bid'ah. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran Islam akan kembali asing di akhir zaman. Islam akan kembali asing di akhir zaman. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran ulama besar kadang-kadang tidak tahu hadis yang diketahui seorang yang berilmu di bawahnya. Maka lihatlah hadis ini. Abdullah bin Umar mengingkari Abu Rafi'. Padahal Abu Rafi' seorang tabi'in. Abdullah bin Umar seorang sahabat, imam besar, tidak tahu hadis ini. Tetapi ketika Abu Rafi' bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar pun mendiamkannya, meridhoinya. Berarti itu benar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terdapat pelajaran larangan fanatik kepada siapapun juga, kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibolehkan fanatik, maka kita fanatik kepada Abdullah bin Umar. Kalau dibolehkan fanatik, kita akan fanatik kepada para sahabat, lebih utama daripada imam madhab. Tetapi imam madhab sekalipun tidak mengajak pengikutnya fanatik kepada pendapatnya. Yang mereka serukan adalah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab berikutnya, babun
la yuhibbu aliyan illa mu'minun wa la yubghiduhu illa munafiqun. Bab tidak mencintai Ali, itu Ali ibnu Abi Thalib, kecuali orang yang beriman. Wala yubghiduhu illa munafiq, dan tidak ada yang membenci Ali ibnu Abi Thalib kecuali orang munafik. An Zur ibni Hubeish qala Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali ibnu Abi Thalib berkata, walladzi falaqal habba wa bara'an nasamah, demi Allah yang membelah biji-bijian, wa bara'an nasama, dan yang menciptakan makhluk. Innahu la ahdun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an-nabiyil ummi ilayya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat perjanjian denganku, annahu la yuhibbuni illa mu'minun, tidak ada yang membenciku, tidak ada yang mencintaiku kecuali orang-orang yang beriman. Wala yubghiduni illa munafiqun, dan tidak ada yang membenciku, yang murka kepadaku kecuali orang-orang munafik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi fadlu Ali ibni Abi Thalib, keutamaan sahabat Ali ibnu Abi Thalib. Dari hadis ini terdapat pelajaran wujubu mahabbati Ali ibni Abi Thalib, wajib mencintai sahabat Ali ibnu Abi Thalib. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran bughdu Ali ibni Abi Thalib minan nifaq, membenci sahabat Ali ibnu Abi Thalib termasuk kemunafikan. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran ar-raddu alal khawarij, bantahan kepada kelompok khawarij. Di kelompok khawarij, kelompok yang memerangi Ali ibnu Abi Thalib, dan mereka diperangi oleh Ali ibnu Abi Thalib. Jadi khawarij membenci Ali ibnu Abi Thalib. Salah satu pembenci Ali bin Abi Thalib dan dia pembunuh Ali bin Abi Thalib, yaitu orang khawarij yang namanya siapa? Abdurrahman ibnu Muljim, seorang khawarij yang membunuh sahabat yang mulia Ali ibnu Abi Thalib. Kemudian bab berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun ayatul iman hubbul ansar wa bughdhuhum ayatun nifaq. Bab tanda keimanan, mencintai sahabat Ansar, wa bughdhuhum, dan membenci sahabat Ansar termasuk kemunafikan. An Adi ibni Thabit qala sami'tul Bara'a radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil Ansar. Sahabat Bara' radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sahabat Ansar, la yuhibbuhum illa mu'minun, tidak ada yang mencintai sahabat Ansar kecuali orang yang beriman.
wala yubghiduhum illa munafiq, dan tidak ada yang membenci Ansar kecuali orang munafik. Man ahabbahum ahabbahullah, barang siapa yang mencintai sahabat Ansar, Allah akan mencintainya. Wa man abghadahum abghadahullah, barang siapa yang membenci sahabat Ansar, maka Allah membencinya. Siapa yang murka kepada sahabat Ansar, maka Allah memurkainya. Hadis ini adalah hadis yang agung yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga diriwayatkan, potongannya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Fihi hubbul ansari minal iman, mencintai sahabat Al-Ansar termasuk tanda keimanan. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran bughdul ansar minan nifaq, membenci sahabat Ansar termasuk kemunafikan. Jadi ciri orang-orang munafik, ciri orang-orang munafik adalah mencela sahabat Ansar, mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dari hadis ini terdapat pelajaran wujubu mahabbatil muhajirin, wajib mencintai sahabat apa? Muhajirin. Dari mana kita mengambil faedah ini? Apabila kita diwajibkan mencintai Ansar, otomatis mencintai kaum muhajirin apa? Lebih diwajibkan. Apabila kita wajib mencintai sahabat Ansar, maka mencintai sahabat al-muhajirin lebih wajib. Sekarang pertanyaan, lebih utama mana? Muhajirin atau Ansar? Muhajirin. Lebih utama kaum muhajirin. Tetapi pada hadis ini disebutkan al-Ansar. Maka apabila wajib mencintai sahabat Ansar, otomatis lebih wajib mencintai sahabat muhajirin. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran wajib berpegang teguh dengan manhaj salaf. Dan siapakah salaf yang dimaksud? Salaf adalah kaum muhajirin dan kaum Ansar. Allah Ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan generasi yang pertama dari umat ini, baik kaum muhajirin dan kaum ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah kemenangan yang besar. Surat At-Taubah ayat yang 100. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran larangan keras membenci para sahabat. Larangan keras membenci para sahabat. Maka di antara penulis yang mencela sahabat adalah Sayyid Qutb. Sayyid Qutb penulis Ikhwani, manhajnya Ikhwanul Muslimin, tulisannya dikagumi. Padahal dia pembenci para sahabat, menuduh Utsman bin Affan, contoh seorang sahabat yang KKN, audzubillah,
Utsman bin Affan, KKN Musa alaihissalam, bukan hanya sahabat. Nabi Musa alaihissalam dikatakan contoh nabi yang temperamental, pemarah. Subhanallah. Mana kecintaan? Dasar apa mencintai Sayyid Qutb? Dia pembenci para sahabat, pembenci Utsman bin Affan. Mengomentari demikian, bahkan kepada Nabi Musa alaihissalam mengatakan demikian. Maka hati-hati dengan kitab-kitab demikian. Bacalah kitab hadis, bacalah Sahih Bukhari, bacalah kitab-kitab yang direkomendasikan para ulama, kitab-kitab yang bermanhaj salaf. Karena bagaimana dengan hadis ini? Mencintai Ansar termasuk iman, membenci sahabat termasuk apa? Ciri orang-orang munafik. Waliyadu billah. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran itsbatu sifatil mahabbah lillah, mengimani Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta. Jadi Allah mencintai orang-orang yang mencintai Ansar. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran man sabba as-sahabah abghadahu Allah fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang benci sahabat, siapa yang mencela sahabat, Allah melaknat dia, para malaikat melaknat dia, dan semua manusia melaknatnya. Kemudian di antara pelajaran dari hadis ini, bantahan kepada kelompok Syiah Rafidhah, peringatan keras kepada kelompok Syiah Rafidhah, aliran sesat, aliran radikal, akidahnya rusak, akhlaknya rusak, semua ajarannya dari awal sampai yang terakhir rusak. Kelompok yang paling sesat di muka bumi adalah kelompok Syiah Rafidhah. Dan salah satu dasar agama Syiah adalah membenci kaum Muhajirin dan membenci kaum Ansar. Maka apabila ingin melihat orang munafik yang hakiki, lihatlah orang Syiah Rafidhah, terutama pimpinan-pimpinan mereka seperti Khomeini, Hasan Nasrullah yang ada di Lebanon dan yang lainnya. Mereka itu adalah orang-orang munafik, ciri orang-orang munafik. Kemudian bab berikutnya hadis yang agung, babun innal imana la ya'rizu ilal Madinah. Bab sesungguhnya iman akan kembali ke Madinah. Mari kita renungkan hadis ini dengan sejenak. Kita pelajari pelajarannya dengan detail. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iman akan kembali, akan berkumpul ke Madinah, kama ta'rizul hayyatu ila juhriha, sebagaimana ular akan kembali kemana? Ke lubangnya, ke liangnya. Madinah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, namanya apa? Yasrib. Jadi nama Madinah sebelum hijrahnya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Yathrib. Kenapa dinamakan Yathrib? Yathrib dinamakan Yathrib diambil dari kata tasrib yang artinya tercelah, banyak penyakitnya. Kota yang buruk, Yathrib, banyak penyakitnya. Dan Madinah dinamakan Yathrib diambil dari kata minas sarbi, artinya rusak. Ya, Yathrib itu namanya artinya penyakitan, rusak. Maka lihatlah, banyak penyakitnya. Dan suku Ansor, kaum Ansor itu dari mana? Ansor itu asalnya siapa? Hah? Bagaimana ini? Ansor itu ada dua unsur, suku Aus dan suku apa? Khazraj. Tulis ya, suku Aus dan suku Khazraj. Ini berperang terus. Perang apa? Perang saudara. Aus membunuh Khazraj, Khazraj membunuh Aus. Demikian balas dendam. Karena mereka tinggal di tempat yang namanya Yathrib. Jadi kadang-kadang nama itu pengaruh. Banyak penyakitnya, rusak. Banyak terjadi pertumpahan darah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu biqaryatin." Aku diperintahkan hijrah ke sebuah kota, ke sebuah negeri. Ta'kulul qura. Negeri itu akan makan negeri-negeri yang lainnya. Artinya apa? Madinah akan menjadi negeri Islam. Makan negeri-negeri yang lainnya artinya mengalahkan negeri-negeri yang lainnya. Kota-kota yang lain ditaklukkan dari Madinah. Bahkan kota Mekah pun ditaklukkan dari Madinah, yaitu ditaklukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Yaquluna Yathrib, mereka mengatakan kota itu Yathrib. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum hijrah mengatakan demikian. Mereka mengatakan kota itu namanya Yathrib, wahiyal Madinah, padahal kota itu namanya Madinah. Sekarang saya bertanya, apa artinya Madinah? Secara bahasa artinya apa? Hah? Kota. Jadi kalau saya mengatakan Madinah itu Surabaya, berarti apa? Kota Surabaya. Madinah itu Jakarta. Tetapi kalau disebut Madinah, yaitu Madinah Nabawiyah, itu menunjukkan induknya kota. Kota yang paling mulia di muka bumi adalah kota Madinah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahiyal Madinah, namanya adalah nama Madinah. Tanfin nasa, Madinah akan mengeluarkan orang-orang munafik, mengeluarkan orang-orang kafir, yaitu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang musyrik tidak punya tempat, mereka mau masuk beriman atau keluar dari Madinah. Demikian pula orang-orang munafik, mereka tidak betah di Madinah, mereka akan keluar dari Madinah. Dan juga terjadi pada zaman Dajjal. Dajjal mau masuk Madinah tidak bisa, sehingga Dajjal mendatangi bukit, menghentakkan bukit tersebut,
sehingga orang-orang munafik, orang-orang kafir yang ada di Madinah keluar menjadi pengikutnya Dajjal. Tanfin nasa kama yanfil kiru khabatsal hadid. Madinah akan mengeluarkan orang-orang yang jahat, orang-orang munafik, orang-orang kafir, seperti panasnya api mengeluarkan atau membersihkan kotoran besi. Maka pada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal imana la ya'rizu ilal Madinah. Iman kembali ke Madinah. Kenapa? Karena iman diawali di Madinah. Sentral dakwah dimulai dari Madinah. Kenapa kok tidak Mekah? Karena Mekah pada waktu itu masih menjadi negeri apa? Negeri syirik, negeri kufur. Jadi kota Islam yang pertama adalah Madinah. Mekah masih kota kufur, kota syirik. Kapan Mekah ditaklukkan? Kapan kota Mekah ditaklukkan? Yaitu pada waktu Fathu Mekah. Kapan itu terjadi? Bulan Ramadan pada tahun 8 Hijriah. Ditaklukkannya apa? Kota Mekah. Sehingga dalam hal ini Mekah menjadi pengikut Madinah. Karena sentral Islam itu Madinah. Memang awal mula dakwah di Mekah, namun Mekah belum menjadi negeri apa? Negeri Islam. Dan Madinah lebih berkah daripada Mekah. Dilihat dari tempat tinggalnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah. Bahkan beliau meninggal dunia di Madinah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berkah yang ada di Madinah 2 kali lipat berkahnya Mekah. Tetapi kalau dilihat dari ibadah, sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada sholat di Masjid Nabawi. Tapi kalau dilihat dari keberkahan kotanya, tempat tinggalnya, maka diperintahkan tinggal di Madinah. Bahkan dianjurkan meninggal dunia di Madinah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal imana la ya'rizu ilal Madinah. Iman kembali ke Madinah seperti ular kembali ke liangnya, ke lubangnya. Maka marilah kita perhatikan kota Madinah, kota yang paling rusak. Yathrib, kota yang paling banyak penyakitnya. Apa yang terjadi setelah diisi dengan sunnah? Apa yang terjadi setelah dimakmurkan dengan Al-Quran dan sunnah? Yathrib menjadi Madinah, Madinah menjadi Thaibah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, hadihi Thaibah. Ini adalah kota yang bagus, Thaib. Li thayyibi, li tibi ahliha. Karena bagusnya udara yang ada di Madinah, penyakitnya sudah dipindahkan oleh Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, pindahkan penyakit yang ada di Madinah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka Allah memindahkan penyakit wabah yang ada di Madinah, dipindahkan oleh Allah ke tempat yang namanya Juhfah. Sekarang Juhfah tidak ada lagi yang menempati, banyak penyakitnya. Kalau nyoba kepingin sakit, monggo tinggal di Juhfah 1 bulan, insya Allah dijamin pasti akan apa? Sakit. Iya, penyakitan. Maka marilah kita perhatikan pelajaran penting dari hadis yang agung ini. Fihi fadlul Madinah. Dari hadis ini terdapat pelajaran keutamaan kota Madinah. Fihi fadlul Qur'ani was sunnah. Hadis ini terdapat pelajaran keutamaan Al-Quran dan keutamaan sunnah. Terus bagaimana Madinah kok bisa menjadi berkah seperti itu? Berkah yang ada di Madinah karena Madinah setiap hari Nabi SAW pagi, sore, siang, petang, malam
menyampaikan Al-Quran, menyampaikan sunnah. Maka negeri yang paling berpenyakit, negeri yang paling rusak menjadi negeri yang makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu akbar. Demikian. Jadi apabila kita ingin berkah keluarga kita, berkah diri kita, belajarlah sunnah. Jadikan wirid kita sunnah, hidup kita sunnah, amalkan sunnah. Bukan sekedar mengamalkan, tapi cintai sunnah. Karena para sahabat demikian. Para sahabat itu ketika mengamalkan sunnah bukan sekedar mengerjakan, tetapi mengerjakan plus mencintai dan mengagungkan. Maka apa yang terjadi? Lihatlah yang terjadi. Kota Madinah menjadi kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberkahan Al-Qur'an dan keberkahan sunnah. Demikian dakwah. Apabila kaum muslimin konsentrasi mendakwakan Al-Quran dan sunnah dengan maksimal, dengan niat yang benar untuk diamalkan, untuk diperjuangkan, yang ada adalah kemenangan, yang ada adalah keberkahan. Maka kalau ada dakwah belum ditolong oleh Allah, jangan salahkan dakwanya, salahkan pelaku dakwanya. Apa niatnya? Niat viral. Apa yang disampaikan? Tema apa yang disampaikan? Sunnah mana yang dihatamkan? Sahih, kitab sahih mana yang dipelajari? Ini yang ditanyakan. Apakah kalau hadis disampaikan di sebuah masjid setiap hari atau bahkan setiap hari 2-3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang ada Allah akan memakmurkan, menjadikan masjid tersebut masjid yang makmur. Jadi sejarah itu pasti berulang. Hanya saja kita itu tergesa-gesa cepat, banyaknya bagaimana merangkul jamaah sebanyak-banyaknya, tidak kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah beban dakwah ini dipikul oleh semuanya. Sadarlah bahwasanya kita ini harus memperbaiki cara kita di dalam berdakwah. Terus kita selama ini dicekoi dengan tema ini, terus apa yang kita dapatkan dengan tema-tema? Jelas ya. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun atau katakan 23 tahun Al-Quran dan tafsirnya, sunnah dengan pemahamannya. Demikian apabila seorang dai fokus terhadap Al-Quran, fokus di dalam satu masjid setiap hari, dia di situ saja sampaikan Al-Quran, sampaikan sunnah, yang terjadi adalah keberkahan. Seperti Allah memberkahi Madinah dan Allah memberkahi negeri-negeri yang lain karena berkahnya Al-Quran dan berkahnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis dengan ilmu, otomatis dengan niat yang tulus, benar-benar mendakwakan Al-Quran dan mendakwakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran wujubu nusrati sunnah, wajib membela sunnah. Ketika ingat Madinah, ingatlah sunnahnya, ingatlah hadis, sumber hadis. Sentral penyampaian hadis di Madinah, sentral penyampaian Al-Quran ada di Madinah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di Masjid Nabawi. Masjid sederhana, tidak mewah. Masjid yang atapnya tidak ada atapnya, hanya ada pelepah kurma. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Tetapi karena semangat juang mereka benar-benar karena Allah dan sangat mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fadlu ulama'i al-Madinah, keutamaan ulama-ulama dari kota Madinah. Keutamaan para ulama dari kota Madinah. Maka indal fitan, apabila ada fitnah, kembalilah kepada ulama yang ada di kota Madinah, karena mereka adalah ulama yang dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling istiqamah di atas sunnah. Maka pada hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman akan kembali ke Madinah
Jadi kalau ada perselisihan, kembalikan kepada ulama yang ada di mana? Di Madinah. Lihatlah para sahabat di zamannya di Madinah, para tabi'in di Madinah, banyak sekali ulama. Imam Malik ada di Madinah, demikian ulama-ulama setelahnya. Ulama Madinah adalah ulama yang istiqamah di atas akidah yang lurus, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran al-hatsu ala suknal Madinah, keutamaan tinggal di kota Madinah. Keutamaan tinggal di kota Madinah, kota yang tenang, kota yang penuh berkah. Jadi orang kalau tinggal di Madinah, yang dia ingat itu kematian, tenang, lupa dunia. Maka salah satu nama Madinah itu adalah miskinah, artinya tawadhu, tidak terlalu memburu dunia. Lihatlah Arab secara umum tinggi-tinggian gedung, tetapi lihatlah penduduk Madinah, tawadhu. Mereka memang ada yang kaya, tetapi tidak sama dengan yang ada di Dubai, ada yang Qatar, ada yang di Abu Dhabi dan yang lainnya. Berlomba-lomba membuat gedung pencakar langit. Tapi lihatlah penduduk Madinah tenang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan tinggal di Madinah. Siapa yang bisa meninggal dunia di Madinah, falyaf'al. Meninggallah dunia di Madinah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat. Siapa yang dikuburkan di kuburan Baqi akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran anjuran tinggal di lingkungan orang-orang yang mencintai sunnah. Kita tidak bisa tinggal di Madinah, karena sekarang kita tinggal di Madinah Surabaya, bukan Madinah Nabawiyah, tapi kita tinggal di Madinah Surabaya. Tetapi paling tidak dekatlah dengan orang-orang yang cinta sunnah, mendekatlah dengan orang-orang yang mencintai sunnah. Maka para ulama menjelaskan al-jaru qabla dar, tetangga dulu baru belilah rumah. Jadi kalau sekarang orang beli rumah, dilihat jalannya macet atau enggak, dilihat dekat tol atau enggak, dekat apa lagi, supermarket. Tetangganya bagaimana, cinta sunnah atau enggak. Jadi ingat Madinah itu jangan diingat kurma ajwa. Ingat Madinah, yang paling teringat itu apa? Sunnah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Karena kurma itu di mana-mana ada. Tapi lihatlah hadis ini, iman akan kembali ke Madinah, karena sentral dakwah sunnah di Madinah. Dan segala sesuatu itu punya sentralnya, tempat asalnya. Jadi kalau ada masalah, dilihat asalnya. Urusan segala sesuatu, kalau urusan agama, sentralnya di Madinah. Maka apabila ada khilaf, kembalikan perselisihan kepada ulama-ulama yang ada di kota Madinah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. InsyaAllah besok, Sabtu besok libur ya. Ada Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Ahlul Hadis, yang ilmunya direkomendasikan oleh para ulama. Di antaranya adalah Syekh Masyhur. Syekh Masyhur dikatakan Allamah, murid terbaik Syekh Albani. Berkata tentang Ustadz Abdul Hakim, huwa al-muhaddis. Beliau adalah ulama hadis. Allahu Akbar. Beliau mengajar Sahih Bukhari selama berapa tahun? 27 tahun. Jadi lihat, apakah dulu beliau kepingin viral?
Ya diulang lagi demikian. Bukhari khatam, ulangi lagi. Muslim khatam, ulangi lagi. Bukan tema genteng bocor atau apa itu gelas pecah atau yang lainnya. Hah? Iya. Kadang-kadang tema subhanallah ya akhi. Kenapa tema? Sekarang tabligh akbar hadis, tabligh akbar hadis. Demikian bagaimana berpegang dengan manhaj salaf? Jelas. Jadi kepada majelis taklim pun hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat apa yang kita perjuangkan. Hadis mana? Sekarang Surabaya. Khatam apa Surabaya? Nah, kita ini mudah-mudahan Allah memberkahi umur kita. Kita berusaha mengikuti jejak ustadz-ustadz kita yang memperjuangkan hadis, memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau saya punya guru yaitu Syekh Walid hafizahullah, khatam Sahih Bukhari mungkin 6 kali, Sahih Muslim belasan kali, Abu Dawud khatam, Tirmidzi khatam berkali-kali, Kutubus Sittah. Allahu Akbar. Tidak Allah memberkahi dakwah sesuai dengan cita-cita apa? Masing-masing. Kalau cita-cita kita viral, ya kita tidak akan bisa menghatamkan apa-apa. Jadi melihat hadis berat panjangnya hadisnya. Ini padahal ringkasan 2000, apalagi yang asli. Insyaallah. Jadi innamal a'malu apa? Binniyat. Amal tergantung niatnya. Insyaallah kita niat. Mudah-mudahan kita bisa menghatamkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup kajian pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.